santri yang paling kecil. Paling kecil, paling tengah. Oke. Siapa namanya? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Jabar Firdaus, asal dari Sidoarjo. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP Hanan dari Sidoarjo. Moga Kiai 5 juz batasnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tusitu fil yatama. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 4 halaman 77 sebelah kanan bagian tengah. Insyaallah. Ya, betul. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tala lakum minan nisa' fankihu ma tala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, cukup. 3 halaman maju ke depan. Bacakan ayat paling bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Cukup. 1 halaman ke depan. Ayat paling atas. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum Ya, cukup. Alhamdulillah. Dan ini penonton dan pemirsa semuanya hadirin. Saya sebelumnya nggak pernah dikasih tahu. Jadi nggak ada setting, nggak apa-apa gitu ya. Jadi selamat kepada Hanan siapa namanya tadi? Hanan Jabar Firdaus. Hanan Jabar Firdaus, masya Allah. Alhamdulillah terus Kiai. Yang lain siapa tahu ada yang ingin mencoba? Tidak dilarang Anda memakai baju yang mahal, tapi ketahuilah baju terakhir kita adalah kain kafan. Tidak dilarang Anda memiliki mobil yang mewah, tapi ketahuilah bahwa kendaraan terakhir kita adalah keranda jenazah. Jangan bangga kalau Anda punya rumah yang megah, karena rumah terakhir kita adalah kuburan. Tapi berbanggalah dan berbahagialah apabila Anda memiliki anak yang bisa menghafal Al-Quran. Karena anak menghafal Al-Quran adalah aset bagi orang dunia bahkan di akhirat. Bahkan anak yang menghafal Al-Quran bisa menolong 10 saudaranya yang divonis untuk masuk neraka, sehingga dia bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka selamat kepada bapak-bapak ibu yang putranya tadi telah wisuda. Mudah-mudahan putra-putranya menjadi anak-anak yang soleh, kebanggaan dunia, kebanggaan akhirat. Amin. Allahumma ya Rabbal. Kenapa kok harus bangga dan bahagia? Yang pertama, orang yang menghafalkan Al-Quran berarti dia setiap harinya mempelajari Al-Quran. Sedangkan baginda Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka putra panjenengan yang masuk di tahfidz tiap hari berdasar Al-Quran, tiap hari mempelajari Al-Quran, maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran setiap hari, kata baginda Nabi, afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah terbaik di antara umatku adalah membaca Al-Quran. Dan indahnya Al-Quran, ajaban li amril Quran, betapa mengagumkan urusan Al-Quran. Nazala bihi Jibril fa asbaha afdhalal malaikah. Karena malaikat Jibril yang membawa turun Al-Quran, maka kemudian malaikat Jibril dinobatkan menjadi sebaik-baik malaikat. Nazala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asbaha afdhalal khalq. Al-Quran diturunkan kepada kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi dinobatkan menjadi manusia termulia, makhluk yang paling mulia. Nazala ala hadhil ummah fa asbaha khairal ummah. Al-Quran diturunkan kepada kita semua umat ini, maka umat ini dinobatkan menjadi umat terbaik. Nazala fi syahri Ramadan fa asbaha khairus syuhur. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tempat turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran dinobatkan menjadi bulan terbaik. Fa nazala fi lailatul qadar fa asbaha khairan min alfi syahr. Al-Quran diturunkan pada satu malam yang disebutkan dengan malam Lailatul Qadar. Maka karena malam Lailatul Qadar menjadi malam turunnya Al-Quran, maka dia malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Fa kaifa law nazala Al-Quran fi qulubina, kata para ulama. Maka bagaimana kalau Al-Quran itu bisa bersemayam di dalam jiwa kita? Maka mudah-mudahan anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang wisuda bisa istiqomah menjaga hafalan Al-Qurannya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Senang membuat Bapak Ibu dalam putra ini iso hafal Quran, senang membuat bangga membuat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa? Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Quran itu adalah buku, bukan sembarang buku. Tulisan bukan sekedar tulisan, tapi tidak lain adalah wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya semua kitab suci di muka bumi ini dari semua agama, baik agama samawi, agama ardi, semuanya dibakar, maka semua kitab itu akan hilang dan lenyap dari muka bumi kecuali Al-Quran. Karena kalau mushaf dibakar, tulisannya dihilangkan, akan tapi huruf-huruf Al-Quran itu masih melekat di hati-hati para penghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Katanya tafsir Jalalain, laqad sahhalna lil hifdz. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal min mudzakir. Adakah di antara kalian yang mau menghafal? Min hafidz. Ini adalah katanya tafsir Jalalain, itu adalah istifham tapi di mana amar. Maka hafalkanlah Al-Quran, karena Al-Quran telah dimudahkan untuk dihafal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya menyaksikan
ada penampilan metode apa tadi? MMS. Saya teringat tahun 2017 itu sempat viral, ada 2 anak yang kira-kira umur 8 tahun, namanya Ahmad dan Kamil, masih ingat gitu ya, umur 8 tahun, dia hafal Al-Quran 30 juz plus terjemahnya, dan dia juga bisa menunjukkan di mana letaknya, ayat berapa, dan dia bisa menunjukkan ayat sebelumnya, 15 dan seterusnya. Maka kemudian mereka waktu itu digelari sebagai Google Al-Quran Indonesia. Dan ternyata Google Al-Quran sekarang tumbuh di Pondok Pesantren An-Nur 2. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bangga. Kenapa? Karena yang dihafal itu bukan syair, bukan karangan manusia. Yang dihafal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah? Kalau tadi disebutkan Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, maka pernah itu ada satu penobatan rekor di Guinness World of Record, itu penghafal termuda sedunia itu ada dari Aljazair, yaitu umur 3 tahun. Itu sudah hafal 30 juz. Dan ini tidaklah mungkin terjadi kalau itu selain Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai mukjizat, maka Allah telah menantang kepada siapa saja yang tidak percaya kalau Al-Quran firman Allah untuk membuat yang semisal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nek gak percaya awakmu, jangan koncomu seluruh dunia, baik manusia maupun jin, buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Gak usah bikin 30 juz, bikin 1 juz yang keindahannya semisal Al-Quran. Bukan berarti tidak ada orang yang menandingi, bukan berarti tidak ada orang yang mencoba untuk membuat dari masa demi masa sejak zaman dahulu Al-Quran diturunkan sampai sekarang. Maka banyak orang, perorangan maupun satu lembaga, mereka membuat tandingan Al-Quran, tapi satu demi satu gugur. Dulu terkenal orang yang ingin memenuhi tantangan ini, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab berarti pembohong besar. Musailamah Al-Kadzdzab ini kemudian membuat tandingan daripada Al-Quran. Dia mengatakan, aku barusan dapat wahyu. Kalau kanjeng Nabi dapat wahyu, aku juga dapat wahyu. Begitu ditanya, emang kamu dapat wahyu apa? Ini wahyuku. Dia mengatakan, wahyu. Apa itu? Dia mengatakan al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun tawil wa khurtumun wabil wa ma dzaka bi khalqir rahmani biqalil. Ini suratnya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengatakan al-fil gajah, mal-fil apakah gajah itu? Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu dhanbun tawil, dia memiliki buntut yang panjang. Wa khurtumun wabil, dan belalai yang mantap. Wa ma dzaka bi khalqir rahman biqalil, dan dia ciptaan Allah yang tidak sedikit atau yang tidak kecil. Ini ayat anak TK. Putrane panjenengan ya TK gajah adalah binatang yang besar. Tidak puas dengan itu, kemudian dia mengarang lagi, ya difda binta difda'ain nakimatu nakin nisfu fil ma wa ala fil lama takdirin wala syaribatan na'im. Apa maknanya? Kalau dibaca kayak enak-enak, oh artinya ya difda binta difda'ain, wahai kodok,
anak dari buah kodok. Naki maju naki, silakan kamu nopo jenenge lek muni nopo kodok. Silakan kamu ngorek, berkorek-korek. Nisfu filma, separuh badan kamu terendam air. Wanisfu fitin, sementara separuhnya lagi terendam di celot, nopo celot di lumpur. Lama tak dari kamu tidak mengeruhkan air. Walasyaribatan naik, dan kamu tidak mencegah orang yang meminum. Apa artinya ayat-ayat tersebut? Ada juga yang lainnya. Ada orang yang mengarang tandingannya surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Dia mengatakan inna a'toinakal jawahir. Fasalli li rabbika wajahir. Inna budulaka lakafir. Inna a'tainakal jawahir. Sungguh aku telah memberikan kepada kalian permata-permata. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wajahir, dan keraskan. Inna budulaka lakafir. Sesungguhnya yang memusuhimu adalah orang-orang kafir. Orang ini bernama Hudail bin Wasik. Hudail bin Wasik karena dia pendusta langsung kemudian ditangkap, kemudian disalib, dicancang di pohon, kemudian dipukuli. Pada waktu dipukuli, kemudian ada orang mendekat. Hei Hudail, lek ngono tok aku yo iso. Orang itu kemudian menandingi ayat Hudail. Inna a'tainakal amud. Fasalli li rabbika min qumud bila ruku'in wala sujud fa'araka ta'ud. Katanya orang yang menyiksa Hudail ini, inna a'tainakal amud. Hei, aku telah memberi kepada kamu amud, kayu untuk nyancang sampean, untuk ikat sampean. Fasalli li rabbika min qumud. Sudah kamu sekarang tobat kepada Allah, nyembah kepada Allah dengan duduk. Bila ruku'in wala sujud, tanpa rukuk, tanpa sujud, karena dicancang. Fama roka ta'ud, karena aku yakin kamu tidak akan kembali. Habis ini kamu mati, gak akan kembali hidup lagi. Itu adalah balasan dari ayat-ayat buatan mereka. Dan ternyata Al-Quran 14 abad yang silam ini diturunkan. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun atau satu lembaga pun yang berhasil membuat tandingannya Al-Quran. Artinya kita semakin yakin bahwa apa yang dihafalkan putra-putra panjenengan ini bukan firman biasa, bukan kalam biasa, melainkan kalam Allah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya kalau dibaca, diterus setiap hari, maka akan mengalir pahala-pahala tidak hanya kepada yang membaca, tapi kepada bapak, ibu, bahkan tatkala meninggal dunia. Di dalam kitab Mukhtasar Raudhul Rayyahin diceritakan ada orang lagi ziarah kubur. Begitu ziarah kubur dia ngantuk ketiduran. Pada waktu ketiduran kemudian dia bermimpi melihat orang-orang yang di kuburan itu sama keluar, dan mereka kemudian sama berebut sesuatu pemberian. Kemudian orang yang tidur itu menghampiri, ada apa? Ono tumtuman nopo, sembako? Bukan. Apa itu? Ini tumtuman bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang hidup, kemudian dihadiahkan secara umum kepada al-ahya minhum wal amwat, orang-orang yang sudah mati. Maka kemudian kita berebutan. Terus kenapa sampai kok duduk-duduk? Betulan orang yang ditanya lagi duduk. Oh, kalau aku gak melo-melo rebutan. Kenapa om? Saya punya anak yang mana anak saya itu hafal Quran. Tiap hari baca Quran dan pahalanya sampai kepadaku, maka aku tidak perlu lagi untuk berebut pahala-pahala itu. Loh, memang anakmu di mana? Anakku ada di pasar. Dia jualan, didengeri pasar. Begitu dia kemudian dia terbangun, kemudian dia ingin penasaran. Jadi mimpi saya benar apa tidak? Dicari nama pasarnya, misalnya pasar Senggol. Didatangi ke pasar Senggol. Dicari ciri-cirinya orang tersebut. Ada seorang pemuda di toko itu, kalau tidak ada
tidak ada pembeli. Kemudian dia komat kami. Dideketi sampai lapo, baca mantra, baca apa? Baca Al-Quran. Kamu punya ayah, ibu punya. Masih hidup, sudah meninggal. Subhanallah. Berarti ini adalah orang yang bapaknya aku jumpai tatkala aku tidur di kuburan. Satu ketika orang ini kemudian pergi lagi ke kuburan, datang ke kuburan, ketiduran lagi. Waktu ketiduran kemudian dia melihat orang-orang sama keluar dari kuburannya, kemudian berebut pahala-pahala tadi yang disebarkan. Dan ternyata orangnya duduk-duduk kok gak ada. Kok gak ada duduk-duduk? Kemana dicari? Ternyata ikut rebutan. Ikut rebutan. Rebutan kemudian begitu dia mau tanya, dia bangun. Begitu dia bangun, penasaran apa yang terjadi. Kenapa orang yang duduk yang katanya cukup dengan pembacaan Quran dari anak, kenapa sekarang ikut rebutan? Dia kemudian datang ke pasar. Datang ke pasar, ternyata toko yang kemarin pemuda menjual di situ ternyata tutup. Hari kedua tutup, hari ketiga tutup. Penasaran, tanya sama tetangga-tetangganya. Pak, sampai tahu tutup ini, arek enom. Opo? Kok tutup terus sih? Sampai terus dina ini. Oh, itu anaknya mati. Anaknya mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya lek anak gak cukup siji. Tetapi ono serpan dan semuanya diarahkan kepada Al-Qur'an. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Selanjutnya, tatkala orang membaca Quran itu sama dengan mendapatkan warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Tabrani, satu ketika Abu Hurairah mendatangi pasar Madinah karena selepas kanjeng Nabi wafat menemukan Abu Hurairah ini masjid-masjid sama kosong, sing rame pasar. Dia datang ke pasar, kemudian dia bikin pengumuman, orang-orang pasar, apakah tahu kalian ini? Kenapa kalian di sini semua? Emang ada apa? Itu di masjid. Ono tumtuman. Tumtuman apa? Tumtuman warisan pokok kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang sama lari membayangkan ada yang dapat pedangnya kanjeng Nabi, ada yang dapat sandalnya Nabi, ada yang mendapat rambutnya Nabi, ada yang dapat jubahnya kanjeng Nabi. Begitu nyampe ke masjid, nggak ada tumtuman. Orang itu kemudian keluar ke masjid, keluar dari masjid, datang lagi ke pasar. Abu Hurairah tetap berdiri di tempatnya, menunggu orang-orang tersebut karena yakin Abu Hurairah orang-orang akan kembali. Abu Hurairah tanya, kenapa kamu kembali? Abu Hurairah, saya sudah di masjid. Terus, nggak ada tuh yang bagi-bagi warisan. Masa? Nggak ada. Emang kamu lihat apa di situ? Aku lihat di dalam masjid ada orang baca Quran. Yoi, warisan kanjeng Nabi. Bukankah kanjeng Nabi dawuh taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kau berpegang teguh pada kebenaran. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan saya tanya, panjenengan oleh warisan itu senang mboten? Jenengan oleh warisan itu senang mboten? Senang sing akeh ora mesti titik. Sing akeh perlu bagian dulure ojo dulure tonggo dipek. Tapi kenapa tatkala dibagi-bagi warisan dari kanjeng Nabi kita tidak kemudian bersemangat untuk mendapatkan warisan? Maka tatkala putra panjenengan saged hafal Quran, artosipun itulah yang mendapat warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan warisan dunia akan menjadi mulia, maka bagaimana orang yang mendapatkan warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Muga-muga putra panjenengan sedaya iki diangkat derajatnya oleh Allah, termasuk panjenengan selaku bapak ibu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa dengan sering membaca Al-Quran maka hati itu akan menjadi bersih.
akan menjadi bersih. Satu ketika Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat, innal quluba tasda kama yasdaul hadid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu bisa tayang, bisa karaten sebagaimana besi itu karaten kalau terkena air. Para sahabat tanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah, kalau besi tayangan kulo semerap, bagaimana cara membersihkannya? Tapi kalau hati yang tayang, hati yang kotor, bagaimana cara membersihkannya? Maka kemudian Kanjeng Nabi dawuh, kasratu dzikril maut wa qiraatil Qur'an. Banyak-banyak mengingat kematian dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ada seorang kakek-kakek, dia itu setiap hari membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai satu ketika cucunya itu iri, kepingin niru kakeknya, tapi dia tidak merasa bisa seperti itu. Satu ketika kemudian dia ngomong sama kakeknya, kakek, saya ingin niru seperti kakek, tiap hari baca Quran, tapi saya tidak bisa melakukannya karena aku tidak mengerti artinya. Sedangkan kakek mungkin baca Quran, menghayati maknanya, sehingga panjenengan bisa betah untuk baca Quran. Sementara aku hanya bisa baca Quran, tapi tidak paham maknanya. Maka katanya kakek, sudah kamu baca Quran, paham tak paham maknanya, insya Allah hatimu akan menjadi bersih. Kalau hatinya bersih, katanya Sayyidina Utsman, tidak akan kenyang orang yang bersih hatinya dari membaca Al-Quran. Masa, kata cucunya, saya kan tidak paham, jangan kan paham, ngerti. Sile, saya baik, ada keranjang yang bolong-bolong seperti ini, yang biasa dibuat wadai suket mari-ngarit, karena habis ngarit kan kotor ya. Kemudian kakek menyuruh cucunya, Le, ini keranjang, kamu ambil tidak jauh dari rumahnya itu ada sungai, tolong ambilkan air dari situ, ambil dari sungai, tapi pakai keranjang ini. Ambil. Oh ya kakek, dia kemudian lari. Begitu lari, dia ambil air dengan keranjang sing bolong-bolong. Kemudian dia lari, di situ ada baskom, ada ember, dituang. Ternyata begitu tuang sudah habis, karena keranjangnya bolong-bolong. Dia lari lagi secepat-cepat, ambil lagi airnya, dituang, ambil lagi. Setelah berkali-kali melakukan itu, ternyata percuma. Tidak bisa memenuhi air yang ada di baskom. Kemudian sang anak atau cucu mengatakan kepada kakeknya, wahai kakek, sia-sia aku mengambil air dengan baskom ini. Kata kakeknya, tidak ada yang sia-sia, nak. Coba perhatikan keranjang itu, apa bedanya sebelum kamu ambil air dan setelah kamu mengambil air beberapa kali. Sang anak atau cucu mengatakan, iya kek, ada perbedaan. Apa bedanya? Keranjang itu sekarang menjadi bersih. Kalau sebelumnya banyak debunya, banyak tanahnya, banyak lumpurnya, kalau sekarang sudah menjadi bersih. Maka kata kakek, seperti itulah. Kalau kamu tidak mendapatkan airnya, minimal itu akan bersih keranjangnya. Seperti itulah kamu, meskipun gak paham maknanya, teruslah baca Al-Quran. Insya Allah hatimu akan menjadi bersih, hatimu akan menjadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah wisuda, dan selamat pula kepada para bapak ibu dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan yang wisuda, yang sudah 5 juz, 15 juz bisa meneruskan sampai sempurna, dan yang sudah sempurna mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga hafalannya sampai akhir hayatnya sehingga dia mendapatkan. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Fathul Bari SMMAG atas wajangan yang begitu mendalam. Setiap kata yang beliau sampaikan seolah menjadi tetesan embun yang menyejukkan hati dan jiwa.
Semoga nasihat yang penuh hikmah ini tidak hanya menjadi pengetahuan, akan tetapi juga mengakar kuat di relung hati kita, membimbing setiap langkah kita di jalan ilmu dan pengabdian. Amin. Allahumma amin.